Kenapa tauhid dibagi tiga? Karena seluruh dalil yang berbicara tentang tauhid tidak akan keluar dari tiga macam tauhid ini. Para ulama melakukan istiqra'un nusus, penelitian secara menyeluruh tanpa menyisakan satupun dalil. Seluruh dalil yang berbicara tentang tauhid diteliti oleh para ulama, semuanya terkategorikan menjadi tiga jenis tauhid. Dan silahkan kita datangkan sendiri mana ayat atau mana hadis yang berbicara tentang Allah, pasti tidak keluar dari tiga macam tauhid ini. Yang pertama, ayat-ayat dan hadis yang berbicara tentang perbuatan Allah, seperti Allah mencipta, menguasai dan mengatur alam ini. Itulah yang dimaksud dengan tauhidur rububiyah. Tauhid rububiyah itu berasal dari kata Rob. Rob itu artinya sang pencipta, penguasa dan pengatur alam ini, yang memberikan rezeki, yang mencurahkan segala kenikmatan, yang menghidupkan lagi mematikan, semua perbuatan Allah. Itu arti Rob. Maka ketika kita meyakini hanya Allah melakukan itu, tidak ada sekutu bagi Allah, itulah namanya tauhidur rububiyah. Kemudian yang kedua, ayat-ayat dan hadis yang mengajak kita menyembah hanya kepada Allah dan melarang kita berbuat syirik atau mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Itu namanya tauhid uluhiyah. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata-mata. Kemudian ayat-ayat dan hadis yang berbicara tentang nama-nama dan sifat Allah yang tidak satupun sama dengan sifat makhluk, maka itulah yang disebut tauhidul asma wa sifat. Jadi seluruh dalil yang begitu banyak itu tidak keluar dari tiga jenis ini, tiga klasifikasi, tiga kategori. Makanya kata para ulama, ini bukan ijtihad, tapi ini namanya al-hakikatus syar'iyah. Hakikat syariatnya memang begitu. Dan ada satu ayat yang terkumpul padanya tiga bentuk dalil ini sekaligus, yaitu surat Maryam ayat ke-65. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyah. Allah berfirman, Rabb langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Allah adalah Rabb langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya. Artinya Allah pencipta, penguasa dan pengatur seluruh makhluk, yang memberikan rezeki dan mencurahkan segala kenikmatan, memberi manfaat dan menimpakan mudarat, serta melindungi dari segala kemudaratan. Ini artinya Rabb. Kemudian lanjutan ayat, fa'budhu wastabir li'ibadatihi, maka beribadahlah hanya kepadanya dan bersabarlah dalam beribadah kepadanya. Jadi yang pertama tadi, Rabb, beriman Allah sebagai Rabb, itulah tauhidur rububiyah. Yang kedua, perintah ibadah, itulah tauhidul uluhiyah. Kemudian, hal ta'lamu lahu samiyah, penutupan ayat, apakah kamu tahu ada yang serupa dengan Allah? Maka itu tauhidul asma wa sifat. Hanya Allah pemilik nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha mulia. Tidak ada yang serupa dengannya. Baik, itu penjelasan singkat dan padat insyaallah. Saya mau tanya kepada antum, kaum musyrikin mengakui tidak tentang rububiyah Allah? Siapa yang bisa sebutkan ayatnya? Ini kan sebagian besar yang depan ini ustadz-ustadz ini. Tolong dijawab. Naam, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Seandainya kamu tanya kepada mereka, mereka ini siapa? Kaum musyrikin. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka katakan siapa? Allah. Ditanya siapa yang memberikan rezeki? Allah. Mereka akui. Yang dikatakan rububiyah itu yaitu Allah sebagai khalik, Allah sebagai razik, Allah sebagai malik, Allah sebagai mudabbir, Allah sebagai muhyi, Allah mumit, dan Allah yang mentakdirkan semua yang ada di langit dan di bumi semuanya. Itu berkaitan dengan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau rububiyah berkaitan dengan perbuatan Allah, kalau uluhiyah berkaitan dengan perbuatan hamba. Allah mencipta, memberikan rezeki, Allah mengatur alam semesta, Allah memiliki langit dan bumi, Allah berkuasa, Allah mentakdirkan semua takdir makhluk, Allah menghidupkan, Allah mematikan. Ini semua berkaitan dengan perbuatan Allah, rububiyah. Diakui oleh kaum musyrikin. Kalau kaum musyrikin mengakui tentang rububiyah Allah, apalagi orang-orang yang beriman, mestinya lebih yakin lagi dengan rububiyah Allah SWT. Nah, jadi kita ulangi, bagaimana Wahabi melihat ketiga ini? Wahabi membagi tauhid itu menjadi tiga. Ada tauhidul rububiyah, ada tauhidul uluhiyah, ada tauhidul asma wa sifat. Parahnya lagi,
Saudara, dengan pembagian ini akhirnya kalangan Wahabi mengakui kalau ada orang musyrik yang mengakui adanya Allah yang menciptakan alam semesta, walaupun mereka tidak menyembah Allah, itu disebut ahli tauhid rububiyah. Ahli tauhid rububiyah. Tapi tidak ahli tauhid uluhiyah. Ini yang ditolak oleh ahlus sunnah. Tolong digarisbawahi. Nah, karena kemarin saya lihat ada yang nyebar video ingin menanggapi apa yang saya sampaikan tentang trilogi tauhid. Nah, terus dia mengatakan bahwa di NU juga ada rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Dalam surat Al-Fatihah juga ada rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Dianggap saya ini nggak ngerti surat Al-Fatihah. Nah, nanti kita jelaskan saudara, nanti kita jawab. Jadi jangan dipelintir. Saya tidak menentang rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Yang saya tentang kalau rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat dipilah. Ini nggak boleh. Nah, ini sengaja saya mesti hati-hati menyampaikannya karena banyak orang nggak paham apa beda aswaja sama wahabi dalam soal trilogi tauhid. Kelihatannya sama aja, nggak sama, saudara. Aswaja itu menerima rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat sebagai unsur yang harus ada di dalam tauhid dan tidak terpisahkan. Satu saja dipisah, batal tauhidnya. Nah, itu yang nggak boleh kita lupa. Beda dengan kalangan Wahabi. Kita urai, mari kita urai, saudara. Kita lihat di sini apa sih yang dijadikan dalil oleh kalangan Wahabi ini tentang trilogi tauhidnya. Antara lain, saya sebutkan antara lain surat Az-Zumar ayat 3 dan 38. Di ayat 3, saudara, Allah menceritakan tatkala orang-orang musyrik yang menyembah berhala diajak oleh Nabi untuk menyembah Allah dan meninggalkan berhala, maka mereka berkata kepada Nabi, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Artinya kami tidak menyembah mereka, mana buduhum, kami nggak sembah itu berhala-berhala, illa melainkan liyuqarribuna, untuk mendekatkan kami ilallah kepada Allah zulfa, sedekat-dekatnya. Jadi artinya menurut kalangan Wahabi berarti orang-orang musyrik di zaman Nabi udah kenal Allah. Dia sebut Allah ilallah. Berarti mereka sudah mengakui Allah itu sebagai Tuhan, pencipta semesta alam. Hanya saja di dalam menyembah Allah mereka mempersekutukan Allah, menciptakan berhala-berhala sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini hujahnya orang-orang kafir kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini dijadikan hujah oleh orang-orang Wahabi. Berarti orang-orang musyrik di zaman Nabi itu punya tauhid rububiyah. Mereka ahli tauhid rububiyah, tapi mereka bukan ahli tauhid uluhiyah. Nah, begitu juga saudara di ayat ke-38 Allah menyatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam dalam ayat ini, wala in sa'atau man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah. Hei Muhammad, jika kamu bertanya kepada mereka itu para penyembah berhala, man khalaqas samawati wal arda, siapa menciptakan langit dan bumi? La yaqulunallah, niscaya pasti mereka akan menjawab Allah. Nah, jadi orang Wahabi lebih yakin lagi, berarti orang musyrik di zaman Nabi kenal Allah dan mengakui Allah itu yang menciptakan alam semesta. Hanya mereka mempersekutukan Allah dalam penyembahan. Oleh karenanya mereka patut disebut ahli tauhid rububiyah, karena ada rububiyahnya mereka akui. Cuman saat menyembah Allah, mereka nggak punya tauhid uluhiyah. Ini yang jadi persoalan di sini ya, ikhwan. Yang jadi persoalan, orang-orang musyrik ini disebut ahli tauhid. Ini jadi persoalan serius bagi ahlu sunnah. Nggak sembarangan. Mari kita lihat selanjutnya, saudara. Jadi surat Az-Zumar ayat 3 dan 38 tadi menginformasikan kepada kita bahwa kaum musyrikin di zaman Nabi mengakui akan adanya Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan pencipta alam semesta. Kalau begitu, saudara, mereka adalah ahli tauhid rububiyah dalam pandangan Wahabi. Dan dalam surat Az-Zumar ayat 3 dan 38 tersebut juga menginformasikan bahwa kaum musyrikin di zaman Nabi masih tetap mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka bukan ahli tauhid uluhiyah. Nah,
Kita sepakat dengan Wahabi. Mereka bukan ahli tauhid uluhiyah. Oke, kita sepakat. Tapi kalau mereka disebut ahli tauhid rububiyah, ini persoalan serius. Karena digarisbawahi oleh Aswaja, bagaimana kafir disebut ahli tauhid? Ini nggak pernah terjadi di zaman ulama salaf kita. Orang kafir disebut ahli tauhid, walaupun yang dimaksud hanya tauhid rububiyah. Kira-kira jelas tidak? Ini pelajaran akidah agak ngejelimet sedikit, tapi makanya mesti fokus. Nah, ini perhatikan, tolong fokus betul ini pelajaran ya kawan. Ini yang kita tolak. Nah, jadi jangan dipelintir. Nah, ini ustadz-ustadz Wahabi ini di YouTube dipelintir, seolah-olah yang saya tentang Habib Rizik nggak mengakui rububiyah, Habib Rizik nggak mengakui uluhiyah, Habib Rizik nggak mengakui asma dan sifat. Kalau saya nggak akui, saya udah kafir. Itu kalau nggak ngakui tiga-tiganya udah kafir pangkat 3 itu. Jangan, bukan itu. Saya tidak menentang uluhiyah, rububiyah dan asma dan sifat bagi Allah. Yang saya tentang, kalau rububiyah dan uluhiyah dipisah. Akibatnya begini. Ini yang kita tolak. Nggak bisa. Orang kafir disebut ahli tauhid, tunggu dulu saudara. Kira-kira jelas tidak? Baik. Nah sekarang mari kita lihat lagi. Nah sekarang, ini implikasi hukum kepada orang musyrik disebut ahli tauhid. Nah sekarang bagaimana implikasinya terhadap muslim yang bukan Wahabi? Mari kita lihat. Kita nih Asy'ari nih. Kita nih Asy'ari. Asy'ari mengakui akan adanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan pencipta alam semesta dan sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Betul. Menurut Wahabi, kita ini Aswaja Asy'ari adalah ahli tauhid, rububiyah dan uluhiyah. Nah, kita diakui nih sebagai ahli tauhid. Kita semua diakui sebagai ahli tauhid. Tapi tauhid apa? Rububiyah dan uluhiyah. Nah sekarang Wahabi melihat bagaimana akidahnya kaum Asy'ari. Asy'ari tidak mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala punya tangan, punya kaki, punya betis, punya wajah, punya mata, serta duduk, lari, naik, turun dan tertawa seperti makhluk. Asy'ari nggak ngakui itu. Nah, menurut kalangan Wahabi, kalau Asy'ari tidak mengakui ini semua, berarti kaum Asy'ari ingkar terhadap sifat Allah. Karena Allah yang menyebut dalam Al-Quran, Yadullah, tangan Allah, berarti Allah punya tangan. Ainullah, mata Allah, berarti Allah punya mata. Kenapa kaum Asy'ari mengingkari sifat Allah? Kalau kaum Asy'ari mengingkari sifat Allah, berarti kaum Asy'ari termasuk kaum mu'attil. Apa itu mu'attil? Yang meniadakan sifat Allah. Kita disebut mu'attil. Saudara, disebut kelompok yang meniadakan sifat Allah. Sehingga menurut mereka, kita ini Asy'ari, saudara, yang tidak mengakui tentang isbatnya tangan, kaki, wajah, muka bagi Allah, kita disebut bukan ahli tauhid asma dan sifat. Kesimpulannya apa? Kita bukan ahli tauhid. Aswaja nih Asy'ari bukan ahli tauhid, saudara. Walaupun maksudnya bukan ahli tauhid asma dan sifat. Dari segi rububiyah, uluhiyah mereka akui, kita saudara mereka, kita ahli tauhid. Tapi dari segi asma dan sifat, kita dibilang bukan ahli tauhid. Ini yang membingungkan umat, saudara. Orang kafirnya dibagi dua, adalah kafir ahli tauhid, ada kafir bukan ahli tauhid. Yang muslimnya dibagi dua juga, ada muslim ahli tauhid, ada muslim bukan ahli tauhid. Ini saya mau tanya, ini pembagian semacam ini ulama salaf yang mana yang buat? Saya mau tanya saudara, terus terang. Kafir dibagi dua, ada kafir ahli tauhid, ada kafir bukan ahli tauhid. Muslim juga dibagi dua, ada muslim ahli tauhid, ada muslim bukan ahli tauhid. Saya tanya, bingung nggak? Kalau Aswaja simpel saudara, kalau dia sudah menyebut la ilaha illallah, nggak melakukan kufrun bawah, dia muslim, dia ahli tauhid, titik. Saudara, kalau dia tidak terima rububiyah, tapi dia tidak terima uluhiyah, tetap kafir. Dia bukan muslim, kafir. Oh, dia menerima rububiyah, dia menerima uluhiyah, tapi dia nisbahkan sifat-sifat yang tidak layak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kafir, selesai. Nggak ada itu bagi-bagi. Muslim ada dua, muslim ahli tauhid, muslim bukan ahli tauhid. Orang kafir bagi dua, ada kafir ahli tauhid, ada kafir bukan ahli tauhid. Nah, ini istilah-istilah semacam ini merupakan al-bid'atul kubra, bid'ah yang terbesar sepanjang sejarah daripada umat Islam, sudah.